wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kita muliakan bersama orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, terkhusus pencetus dan pendiri dari Madrasah Nurul Ikhwan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini hidupnya selalu berkah, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan terus diberikan kesehatan dan rezeki yang luas adanya. Amin ya Rabbal. Kita muliakan bersama, yaitu Kades, kepala desa, kepala dusun, dan perangkat-perangkat pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepala madrasah, asatid wal ustajat, guru-guru, bapak guru dan ibu guru, yang kadang bapak ibu sekalian, guru-guru ini kadang banyak mengorbankan waktunya untuk anak-anak didiknya. Bahkan kadang waktu untuk anaknya sendiri banyak terabaikan demi untuk mendidik anak-anak orang lain, karena itu panggilan dan kewajibannya sebagai pendidik. Dan juga orang-orang tua kami yang kami muliakan, sebagai wali dari siswa-siswi yang sedang diwisuda pada hari ini. Tanpa menerjemahkan mukaddimah, rasa-rasanya tidak perlu banyak yang saya sampaikan, karena apa yang disampaikan oleh kepala madrasah dan juga apa yang disampaikan oleh bapak kepala desa itu sudah sangat padat dan sangat bermanfaat sekali. Takutnya kalau saya tambah banyak-banyak, bukan masuk tapi lomber nambah-nambahin. Pertama, terkhusus buat anak-anak siswa-siswi, ini penting ini. Orang jadi sukses itu bukan karena ilmu, kan? Orang mau sukses bukan karena juara kelas, kan? Gak ada jaminan itu. Saya goblok Pak Ustadz, rankingnya terakhir, udah syukuri saja. Makanya kalau kita mondok di Jawa, belajar di Jawa, itu kiai-kiai di Jawa itu selalu ngomong, paham ora paham, yang penting mangkat sinau. Pokoknya paham gak paham, berangkat sekolah. Hari ini gak paham, besok berangkat lagi. Besok gak paham, besok berangkat lagi. Berangkat paham ora paham, berangkatlah sinau. Nah, seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, kalau menurut qala alul ilmi, para ulama itu mengajarkan, kalau murid-murid datang ke sekolah, ketemu dengan gurunya, gak boleh belajar ilmu dulu, Pak. Tidak boleh belajar ilmu dulu. Apa yang diajarkan dia? Dia harus belajar apa? Harus belajar adab dulu. Makanya Nabi mengatakan al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Bapak ibu tak akan sukses itu anak kalau bapak ibu gak punya adab sama gurunya. Bahkan anak-anakku sekalian, dengarkan ini. Jikalau kalian umur 40 tahun secara ekonomi belum sukses, ada masalah kepada kedua orang. Pertama siapa? Kedua orang tua. Pasti kau punya masalah kepada kedua orang tuamu. Al-Quran mengatakan, wabil walidaini ihsanan. Bayangin kalimat ihsan. Dalam Al-Quran ada 3. Ihsan itu artinya baik. Dalam Al-Quran ada 3 kalimat yang mengandung arti yang sama. Pertama, khair, artinya baik. Walal akhiratu khairul laka ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Yang kedua ada kalimat ma'ruf. Amar ma'ruf,
nahi mungkar, tegakkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Dan yang ketiga, ihsan. Ihsan ini wajib bagi setiap anak. Setiap anak, siapapun dia, mau bertitel atau tidak bertitel, itu harus berihsan kepada kedua orang tua. Apa ihsan itu? Sang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, melebihi kebaikan orang tua kepadanya. Sanggup tidak anak-anakku? Sanggup tidak? Sanggup tidak? Sang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, melebihi kebaikan orang tua kepadanya. Makanya Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kau mengatakan ah kepada kedua orang tuamu. Itu ah saja gak boleh. Ah itu hanya ah sama ha. Nah, cuci piring, engkau ngopo mak? Aku itu lebih dari ah. Kebetulan juga saya agak batuk pak, jadi saya singkat-singkat saja. Nah, pergilah kau sekolah. Aku malas sekolah mak. Udah lebih dari A. Kata A saja itu nggak boleh. Makanya berkah hidup seorang anak itu ada kedua orang tua. Udah paham dari sini? Dan keberkahan ilmu ada di guru. Dua orang inilah yang nggak bisa kau main-main. Mau hidup berkah ada di orang tuamu. Mau berkah ilmumu ada di gurumu. Kalau ente nggak punya adab sama guru, itu ilmu nggak bakal berkah. Mau sekolah setinggi apapun, umur 40 susah mencari rezeki. Ulama yang berkata itu. Maka keberkahan hidup. Saya dulu punya kasus di Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Tahun 96 itu didirikan. Sampai tahun 2025 itu pondok mau tutup. Karena nggak ada lagi kualitas, nggak ada air, nggak ada. Sampai 200 meter di bor itu air juga nggak keluar. Jadi masalahnya bukan kecanggihan alat. Masalahnya bukan di manajemen sekolah. Gurunya orang-orang mutakharid min kharijiyah, tamatan-tamatan dari luar negeri. Pimpinannya ada yang tamatan dari Kairo, pimpinannya ada yang tamatan dari Pakistan, tamatan-tamatan luar negeri. Para hafaiz, hafal Al-Quran 30 juz. Tapi sekolah nggak pernah maju, bahkan terus bangkrut. Masalahnya itu sekolah tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan bagaimana? Saya teliti, ternyata guru-guru dan pengurusnya itu saling berantem. Makanya kita jaga pak, terutama orang-orang tua pendiri sekolah ini, itu jangan sampai berantem, jangan sampai qati urrohim satu sama lain. Kalau orang-orang tua ini bertengkar, pendiri-pendiri ini bertengkar, tutup sekolah ini pak. Keberkahan gak ada. Mau dipanggil ahli manajemen dari manapun, menata kembali sekolah ini, kalau keberkahan tidak ada, semuanya nonsen. Gak ada. Makanya kita jaga pendiri ini. Orang-orang tuaku jaga pendiri ini. Untuk silaturahmi itu jaga. Jangan sampai qati urrohim. Rasulullah menjelaskan la yadkhulul jannah qati urrohim. Orang yang putus silaturahimnya, ukhuwahnya tidak bagus antara satu sama lain, itu berkah hilang. Makanya dari pengurus pendiri-pendiri silaturahminya bagus, kesetiakawanannya bagus, jangan sampai ada bermusuhan satu sama lain. Ini akan selamat sekolah ini. Yang kedua, itu guru-guru. Maka guru itu harus hormat kepada kepala madrasah. A, kepala madrasah berkata ikuti A, selain tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada lain di depan, lain di belakang, selesai, keberkahan hilang. Mau manajemen sehebat apapun mengembalikan ini sulit, karena keberkahan itu tidak ada. Anak-anakku, sehebat apapun cita-citamu, kalau keberkahan tidak ada, keberkahan hidup kepada kedua orang tuamu gak ada, keberkahan hidup sama gurumu juga gak ada, selesai nak, mau sekolah kemana kau selesai. Hidup ini kalau gak ada berkah, selesai. Orang-orang tua jaga mau sukses anak, beradab sama guru. Saya kasih pak, ibu saya kasih begini.
itu dikenal oleh ulama namanya Abul Akhirah, bapaknya akhirat. Sedangkan orang tua Abud Dunia, bapak di dunia. Mengapa kok begitu? Orang tua ngasih makan enak, ngasih vitamin, ngasih makanan yang penuh dengan gizi, itu anak tumbuh bagus, tulangnya tumbuh bagus, postur tubuhnya bagus, sehat anaknya, akalnya sehat, jasadnya sehat. Tapi ketika masuk ke alam kubur, 3 hari saja kalau berani dan boleh kita bongkar kubur itu, jasad yang begitu kuat selesai membusuk dan hancur dimakan belatung. Tapi ilmu yang diajarkan guru, dia akan jasadnya sudah hancur di alam kubur, dia akan mendampingi menjawab pertanyaan nongkar nangkir sampai nanti di padang mahsyar. Ilmu-ilmu dari gurunya itu yang mendampinginya. Bagaimana amal ibadah dia bisa baik dan sempurna? Ilmu dari gurunya. Makanya alangkah lebih baiknya itu kalau orang tua sekaligus menjadi guru, sempurna itu orang tua. Tapi kalau menjadi guru nggak mampu, cari sisi-sisi yang lain yang bernilaikan guru. Kalau tidak mampu juga, usahakan kita beradab kepada guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, para ulama itu menegaskan, menghardik anak guru aja nggak boleh. Menghardik anak guru itu nggak boleh. Bukan karena nakalnya anak itu, tapi kita menghormati itu adalah keturunan guru. Maka anak-anakku sekalian, siswa-siswi Nurul Ikhwan ini perhatikan. Keberkahan hidupmu ada di kedua orang tua. Keberkahan ilmumu ada di guru. Lihat Pak Sarji, ada dalil mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga anak itu ada di telapak kaki ibu. Wah, para suami Pak protes, Bu. Jadi kami suami yang mati-matian bekerja kok nggak dapat surga, kok nggak di telapak kaki ibu, kok nggak di telapak kaki bapak? Mengapa di telapak kaki ibu? Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, sama siapa saya berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, umuka, umuka, umuka. Kepada ibumu dan ibumu. Kalau Pak Yusuf, ini kalau ustadz-ustadz yang agak gecor, itu menerjemahkannya berarti bininya harus 3, bapaknya 1. Ini ustadz gecor itu. Suruhlah dia menghadap saya. Ustadz gecor itu. Ya, ustadz heceng kalau bahasa kita. Maksudnya apa? Sang anak itu surganya di ibu. Maka jangan sampai kau kualat sama ibumu. Sejelek apapun ibu kita, katakan kau adalah bidadariku. Jadi posisi bapak bagaimana? Lihat rentetannya. Surga anak ada di telapak kaki ibu. Surga ibu ada di telapak kaki bapak. Surga bapak ada di telapak kaki ibunya. Surga ibunya ada di telapak kaki bapaknya. Lihat Bu, surga anak ada di telapak kaki ibu. Surga ibu ada di telapak kaki bapaknya anak. Dan surganya bapaknya anak ada di telapak kaki ibunya, mertua ibu. Gini Bu Guru, Ibu Guru berani nggak melotot sama Pak Yusuf? Saya bayar 100.000 hari ini. Boro-boro satu-satunya nggak nyawer, kata Togar. Berangkas saya ketinggalan Pak Togar, santai saja. Ya. Kalau ibu berani melotot sama Pak Yusuf, saya bayar 100.000 utang hari ini. Mengapa ibu nggak berani melotot sama Pak Yusuf? Pak Yusuf kepala desa. Derajat suami ibu di depan ibu jauh lebih tinggi ketimbang Pak Yusuf. Mengapa sama suami berani melotot? Bagaimana anak-anak mau mendapat surga dari ibu sementara ibu tidak meraih surga dari suami ibu? Lihat Pak, ini agak dalam dikit, panas aku ini. Laki-laki dalam ilmu waris itu dapat 2 bagian, sedangkan perempuan dapat
dapat 1 bagian. Secara otak itu perempuan protes, Pak, gak ada dong. Mengapa perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian? Ya Allah Karim. Perempuan dapat 1 bagian itu 100% untuk perempuan yang dapat bagian itu. Tapi laki-laki dapat 2 bagian. Harta laki-laki itu ada kewajiban bapak dan emaknya, ada kewajiban istrinya, ada kewajiban anaknya, ada kewajiban saudara-saudara kandungnya kalau membutuhkan. Tekor itu kalau 2 bagian. Kalau boleh dirubah itu 8 bagian untuk suami. Tekor. Makanya ibu-ibu yang kerja ini, kalau dia punya gaji, suaminya gak boleh minta tanpa izinnya. Itu beratnya kita kayak usaha laki-laki. Di dunia tertindas, di akhirat dikemplangi malaikat. Ini Pak Togar, kalau Bu Rena beli kereta, dari hasil dia kerja, kalau mau pakai harus pinjam. Oh Beb, pinjam keretamu ya. Jangan, kau pakai, dosa. Tersisa nggak laki-laki? Tersiksa, udah terlanjur tua, jadi laki-laki. Begitu. Ini perempuan punya gaji, dia beli kambing, nggak bisa tuh dikorbankan atas nama suaminya untuk dia sendiri. Kalau mau, Bang, ini ku kasih duit gajiku 1 tahun, ku terima wahai istriku. Nah, kau belikanlah Bang kambing untuk kurban, baru bisalah kau korban suami. Ini adalah kurbanku dan keluargaku. Paham situ ya? Ini hidup berkah. Kalau nggak berkah selesai kita semua ini. Selesai, nggak ada berkah ini. Ayo, berkah anak ada di telapak kaki ibu, surganya ibu, berkahnya ibu ada di telapak kaki bapak, berkahnya bapak ada di telapak kaki ibunya, berkahnya ibunya ada di telapak kaki bapaknya, terus sampai ke atas. Sampai Nabi, Bu, sampai Nabi mengatakan, kalaulah boleh sujud manusia sama manusia, saya suruh sujud para istri itu kepada suaminya. Ibu ingat dulu waktu akan nikah, kunikahkan engkau dengan mahkota, maharnya seperangkat alat sholat tunai, ku terima nikah mahkota, maharnya seperangkat alat sholat. Kata saksi bilang, sah. Maka lepaslah kewajiban orang tua ibu, semua 100% diserahkan kepada suami. Sebenarnya saat itulah orang tua menangis, bukan saja menangis, aras pun terguncang. Sebenarnya saat itulah penderitaan awal mula suami. Kalau dia dapat lagi istri yang soleha, mendukung dia masuk surga. Kalau dia mendapat istrinya seperti istri Nabi Nuh, disitulah awal mula celakanya seorang suami. Paham itu ya? Maka hidup berkah, hidup berkah. Oke. Terakhir, itu jaga semua hidup berkah. Kalau hidup berkah ini aman. Makanya Pak Dir, Pak Zub, ini ada begini nih. Ini yang hebat ini ya kepala madrasah dan guru-guru. Berkah sekolah ini kan. Dari mana aja duit layak tasib kata Allah. Gak disangka-sangka. Ini kan hebat ini. Bagaimana? Itulah inovasi. Kepala madrasah punya pergaulan, silaturahminya di keluar hebat. Saya lihat tidak saja hanya sibuk ngurusi sekolah, ada lagi saya lihat ikut grup Kijang Inopak Club, menambah silaturahmi. Silaturahmi itu memudahkan rezeki Pak. Sepeda lagi, goes, entah apa lagi, entah klub lato-lato bisa jangan. Musibah itu Pak, musibah. Saya ketika musim lato-lato itu pening. Sampai saya pergi ke ujung Natal belok kanan, saya belok kiri, 17 jam saya sendiri. Masuk pedalaman, masih ada suara lato-lato. Satu-satunya nggak ada suara lato-lato dan tenang saya 2 hari 2 malam, yaitu di Pule Belayar, tempat ladangnya Pak Haji Anton. Di situ saya tenang, nggak ada suara lato-lato. Gak ada suara lato-lato. Tanya Ustaz Adi itu gak ada. Saat itu saya bilang disinilah tenang, gak ada suara lato-lato. Gitu. Nah, ini keberkahannya semua berkah dari orang-orang tua, terutama orang-orang tua pendiri. Kalau bisa guru-guru setiap lebaran datangi satu-satu orang tua di lebaran. Ke rumahku nggak usah. Orang-orang tua di lebaran, di situ berkah itu. Letak keberkahan di situ. Gak bisa macam-macam kita ini, ya.
berkah. Paham anakku yang kita berkah ini. Nah, makanya Pak Kepala Madrasah, masalah mimbar itu, kalau berkah, ada rezeki, 1 minggu gak sampai mungkin udah datang ke sini. Ini masalah kalau udah rezeki tak kemana itu kan? Ya kan? Kemarin guru-guru USPIK THR doang, berarti belum rezekinya tak transfer sampai hari ini. Itu masalah rezeki, tergantung semua tuh. Ya kan? Waktu itu nggak kompak, yang ngechat itu cuma Bu Ira. Coba yang lain itu ngechat semua. Mana tahu di antara yang ngechat itu ada yang berkah, langsung dijawab. Itu salahnya. Makanya kita habis sholat itu butuh doa, butuh zikir, butuh doa. Mana tahu di antara jamaah itu ada yang doanya makbul, apa yang hajat kita tersampaikan. Nah, sebagai penutup, ibu-ibu, ini pesan saya sama bapak ibu ini. Pesan saya sama bapak ibu, pendiri organisasi bernama Nahdlatul Ulama, namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mengeluarkan fatwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Kita lahir di desa ini, yang kita hirup udara desa ini, yang kita minum air desa ini, kita bergaul di desa ini. Maka berkhianatlah kita terhadap desa ini kalau ada sekolah di sini kita tidak pertahankan, kita tidak perjuangkan, kita tidak isi dengan anak-anak kita. Ya kalau ibu mau cari sekolah yang lebih unggul secara kualitas boleh, tapi kalau hanya standar yang madrasah, toh di Nurul Ikhwan juga ada, mengapa yang di sekolah lain? Ini berkhianat. Tapi kalau mencari kualitas yang lebih unggul, yang tidak ada pelajarannya di sini, ya itu boleh. Karena mencari kualitas yang lebih unggul. Tapi kalau standarnya sama, berat. Maka saya berpikir, saya ingin gini Pak Yusuf. Sedangkan belum ada jadi anggota dewan aja putra pengaruhan ini sudah ada bangunan ini. Bagaimana nanti kalau sudah ada anggota dewan putra desa pengaruhan itu? Itu gak bisa dipungkiri. Hanya putra daerah itu yang peduli dengan daerahnya. Ibu bapak mau jadi tim sukses, putra daerah lain mati-matian, mau hidup sendiri bu. Nanti kalau ibu wafat, orang sana dia undang, oi aku mati nih. Orang kampung itu juga yang datang takziah. Orang kampung itu juga yang mau melaksanakan fardu kifayah. Orang kampung itu juga yang gotong jenazahnya, yang doain, yang tahlilin. Ya jangan ditanya siapa caleg berikutnya, saya bukan kampanye, saya hanya komisi doa. Siapa yang maju doain, ya siapa yang maju dukung. Ya harapan saya mudah-mudahan dijabah oleh Allah dan lebih maju lagi tentang pendidikan ini. Yang terakhir, menutup Bapak Ibu sekalian, ingat pesan saya, hati-hati menyekolahkan anak bukan di sembarang lembaga. Kalau ada orang mengartikan ngapainlah wirid itu bid'ah, berarti dia itu menyesatkan kita. Ngapainlah maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu bahasa Arab artinya sesat. Siapa yang mengatakan Nabi kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah sama kita, berarti orang itu menuding kita penghuni neraka. Udah gitu sudah dituding penghuni neraka, kita senyum-senyum, ketawa ke TV, cegah itu. Anak-anak kita ini cegah. Nabi saja nggak pernah menyesatkan sahabatnya. Nabi saja nggak pernah menyesatkan yang bukan agamanya, seagamanya. Datang zaman sekarang, lahir zaman sekarang, sesama saudaranya muslim disesat-sesatkan, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Berarti dia menyesatkan orang Islam. Dia mengaku Islam, tapi menyesatkan orang Islam. Itulah yang sesat sesungguhnya. Orang yang mengatakan sesat itu kepada saudaranya satu akidah, sesama saudaranya muslim, itulah orang yang sesat sesungguhnya. Cuma kita ini masyarakat tak paham arti bid'ah itu apa. Nanti ada sholat, katanya kalau celananya nggak tinggi bid'ah, dia nuduh kita sesat. Padahal Nabi gak pernah menyesat-nyesatkan. Tanyalah dia yang mengatakan bid'ah itu. Ada dalilnya Nabi menyesat-nyesatkan sesama umatnya? Maka tidak ada satupun. Itu yang hati-hati zaman sekarang. Perlu diteliti, orang tua waspada. Masalah narkoba Bapak Ibu, Pak Yusuf,
Kita pesimis. Pesimis. Ya. Saya banyak bergaul di segala instansi. Pesimis, Pak. Maka yang bisa mencegah narkoba ini pertama kedua orang tuanya. Aparat desa nggak bisa diharapkan. Karena nggak sampai ke situ kejagoannya. Pertama kedua orang tuanya harus jaga ketat anak-anaknya. Kalau malam dilihat, kalau jam 10 belum pulang cari, suruh pulang. Apalagi masih pelajar, suruh pulang. Saya dulu, saya aktif di rehabilitasi narkoba daerah Riau, bagian Barat. Saya setiap bulan atau 2 minggu saya datang ke sana memberi motivasi sama anak-anak yang bekas narkoba. Akhirnya saya keluar. Keluarnya saya itu bukan karena saya tidak digaji, bukan karena gaji saya kecil, gaji saya mahal, tapi saya keluar nggak sanggup bagaimana diperlakukan orang-orang yang sudah nyandu narkoba di situ. Cara menyembuhkannya menurut saya tidak manusiawi. Dirantai. Kalau dia di jalan, dirantai, kakinya dirantai, dua-duanya pakai rantai. Yang tahu saya itu rantai biasa untuk ikat babi atau ikat monyet. Ini dipakai untuk manusia. Lalu jam 2 malam disiram sama air, dimandikan sampai menggigil, dimandikan terus, baru dikasih obat, baru dimotivasi. Melihat itulah saya nggak sanggup, maka saya keluar. Karena sulit menyembuhkannya. Narkoba itu adalah si raja tega. Seperti Pak Kades saya mengatakan, jangankan menyayangi orang lain, menyayangi dirinya saja nggak mampu. Anak bini dijual kalau sudah narkoba. Dijual semua hartanya, dia hanya mikirkan dirinya. Pak Kades dan perangkat desa sekalian dan orang tua sekarang ini bukan kenakalan remaja saja, kenakalan orang tua pun banyak. Banyak orang tua juga mengonsumsi narkoba. Pergaulan bebas orang tua juga banyak. Zaman sekarang ini harus dicegah kenakalan remaja, juga kenakalan orang tua. Ini yang harus kita cegah. Berat kita hidup di sekarang ini, dan buat guru-guru juga berat kita mendidik zaman sekarang. Maka kuatkan tawakalnya kepada Allah, kuatkan doanya kepada Allah. Bagaimana kita mendidik supaya anak-anak kita ini beradab. Anak-anak sekalian, ilmu sedikit kalau berkah, manfaatnya banyak. Banyak manfaatnya. Kalau sudah berkah hidup, apa saja yang ente pegang, insya Allah jadi rezeki. Tapi kalau ilmunya banyak gak berkah, jangankan untuk dirinya, untuk orang lain, jangan untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya juga terakhir mohon maaf lahir batin kepada guru-guru, kepada kepala madrasah, kepada orang-orang tua kami, penasehat dan pencetus putra pendiri, dan juga orang-orang tua murid. Saya jarang datang ke sini, ya. Biasanya kalau dulu saya masih ngajar, belakangan ini mungkin ya faktor usia saya semakin tua, semakin ujur, tidak lagi se-energik dulu, dan juga banyak kesibukan. Saya yakinlah kalau mencari saya di rumah tidak ada, maka carilah saya di medsos, insya Allah ada. Maka saya tetap hadir di medsos Nurul Ikhwan ini setiap hari, setiap menit. Ingat, Bapak Ibu sekalian perlu tahu, saya orang Labusel, saya orang banyak mengelilingi pendidikan di Labusel. Dalam kacamata saya, standar madrasah seperti Nurul Ikhwan ini adalah the best of the best. Standar Nurul Ikhwan inilah Pak. Saya sering cerita sama kakak Menak, luar biasa. Padahal Nurul Ikhwan itu termasuk sekolah yang baru, tapi begitu pesat kemajuannya, begitu pesat IT-nya. Itu semua perjuangan kepala madrasah dan guru-guru. Mari kita buat aplaus untuk kepala madrasah dan guru-guru. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kurangnya dan menyinggung dari segala perasaan dan tidak sesuai pada tempatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.